Pada malam hari ini melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Irsyadul Ibad. Malam hari ini kita akan membahas babul wasiyah, akan membahas wasiyah, ya. Wasiat, ya. Nanti di minggu berikutnya kita akan bahas bab nikah. Nah, sekarang bab wasiat dulu. Wasiat, sering kita dengar wasiat itu adalah, sederhananya wasiat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kematian, ya, sesuatu yang dikaitkan dengan kematian biasanya disebut sebagai wasiat. Secara bahasa wasiat itu maknanya adalah al-isol, menyampaikan atau menghubungkan, karena itu menghubungkan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi yang namanya wasiat secara bahasa namanya isol, menyampaikan. Menyampaikan apa saja namanya wasiat. Makanya khatib ketika khutbah, ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, saya wasiatkan. Artinya menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan. Nah, itu berarti wasiat secara bahasa. Tapi wasiat yang dimaksud oleh kita pada hari ini adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin walau taqdiran lima ba'dal mauti laisa bitadbirin wala ta'liqi 'idkin. Jadi wasiat yang dimaksud adalah tabarru'un bihaqqin, bersukarela atau memberikan secara cuma-cuma, bihakin dengan hak. Jadi yang bisa diberikan itu atau yang bisa diberikan secara sukarela ini adalah hak, ya, baik hak itu berkaitan dengan harta ataupun dengan yang lainnya, misalnya seperti hak khiyar, kemudian misalnya hak hakul rohan, hak gadai menggadai, hak utang piutang dan sebagainya. Oh, dalam Muhammad itu ada lagi yang namanya hak suluh, ya, dan lain sebagainya, itu namanya hak. Jadi adalah memberikan atau bersukarela dengan hak, walau takdiron, walaupun itu berupa pikiran saja. Misalnya takdiron itu begini, ada orang dalam keadaan sakit bilang sama anaknya, tong nanti misalnya kendaraan yang satu berikan ke pesantren, misalnya begitu, ya, berikan ke pesantren. Selepas itu meninggal. Selepas itu meninggal. Nah, di situ kan tidak ada kata wasiat, hanya beri ini, nanti nih motor ini kasih buat pesantren aja satu, di rumah kebanyakan misalnya. Nggak lama meninggal. Nah, itu kan tidak ada kata wasiat. Nah, wasiat yang terjadi adalah wasiat takdir, ya, takdir itu hanya berada dalam pikirannya saja. Nah, karena nanti wasiat itu tidak harus melafadzkan kalimat wasiat. Wasiat itu tidak harus melafadzkan wasiat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berupa tabarruk, memberikan atau misalnya memberikan itu termasuk wakaf, itu juga tabarruk, kan? Mewakafkan, memberikan kepada orang lain selain ahli warisnya, fi maradil makhuf, dalam sakit yang menakutkan atau sakit yang menyebabkan kematiannya, itu maka dikategorikan sebagai wasiat, ya. Jadi kalau ada orang tua mau memberikan hartanya dalam keadaan sakit nih, maka itu bisa dikategorikan sebagai wasiat, gitu ya, bisa dikategorikan sebagai wasiat, ya. Tuh, mudhafin lima ba'dal maut, tabarruk yang disandarkan kepada waktu setelah kematian. Pada umumnya begitu. Pada umumnya wasiat itu pokoknya segala sesuatu yang disandarkan setelah kematian namanya wasiat. Nanti kalau gue mati, nih tanah ini wakafin buat masjid, buat musola, namanya wasiat. Jelas tuh ya, karena mudhaf.
karena disandarkan langsung kepada kematian. Nah, tapi tadi kalimatnya walaupun takdir walaupun hanya berupa pikiran saja. Secara lafaz tidak ada kalimat wasiat, tidak disandarkan kepada kematian, tetapi apabila dilafadzkan dalam keadaan sakit, maka itu bisa disebut sebagai wasiat hukman, sebagai wasiat, tapi takdir karena berkaitan dengan kematian atau dilakukan dalam keadaan sakit. Nah, baik itu pemberian, baik itu berupa hadiah, hibah, sedekah, kemudian wakaf yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sakit yang menakutkan. Sakit yang menakutkan itu yang sekiranya menurut dokter bisa menyebabkan kematian, namanya menakutkan. Kalau cuma cantengan kan tidak ada tuh riwayat orang meninggal kenapa cantengan kan nggak ada gitu ya. Nah, namanya sakit menakutkan itu adalah sakit yang bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau ada pemberian, wakaf dan sebagainya dilakukan dalam keadaan sakit, maka itu bisa dikategorikan sebagai wasiat, gitu ya. Kalau sampai kalau jatuh dia wasiat, maka wasiat itu tidak jatuh kecuali tidak melebihi 1/3 harta warisan, ya. Jadi wasiat ini hanya jatuh apabila tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalannya, gitu ya. Nah, karena jatuhnya sebagai wasiat. Nah, wasiat ini dalam dalam waris, dalam ilmu waris ini, wasiat ini kedudukannya nomor 4. Jadi gini, ketika ada seseorang yang meninggal, maka ada 5 perkara yang harus dilakukan secara berurutan. 5 perkara yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Yang pertama, kalau misalnya hartanya berkaitan dengan harta zakat, maka berarti harta tersebut nggak boleh diapa-apain dulu kecuali dia mengeluarkan hak zakatnya dikeluarkan. Jadi semua hak-hak yang berkaitan dengan orang lain yang berkaitan langsung dengan harta maka wajib dikeluarkan. Kalau misalnya dia berkaitan dengan hakul jinayah, maka juga keluarkan hak jinayahnya dari harta tuh, karena berkaitan langsung dengan harta. Yang kedua, misalnya pengurusan jenazah. Mengurus jenazah kan apalagi zaman sekarang tidak murah, ya kan? Ya mungkin kalau cuma beli kapan doang sih nggak seberapa. Ya, dari pengurusan jenazah kafannya, dari menguburkannya, biaya mengurusi jenazahnya. Nah, semua tajhizul jenazah maka diambil dari harta peninggalan. Ya, diambil dari harta peninggalan kalau tidak ada anak yang mau tabarruk, yang mau mengeluarkan hartanya secara cuma gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau setelah harta yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan sudah, kemudian pengurusan jenazah sudah, maka yang berikutnya adalah duyunul mursalah, wajib melunasi hutang-hutangnya dulu. Jangan ribut membagikan warisan kalau hutang orang tuanya masih ada, karena itu berkaitan langsung dengan harta peninggalannya. Kalau misalnya harta peninggalannya belum diselesaikan hutang piutang langsung dibagi-bagi saja, ya tentu berarti kamu adalah memakan harta orang lain, gitu. Jadi itu nomor 3 tuh, duyunul mursalah. Setelah tajhizul jenazah selesai, duyunul mursalah, kemudian hutang piutang. Selesaikan dahulu hutang piutangnya. Baru kemudian yang keempat baru namanya wasiat. Nah, setelah hutang piutang selesai, ya dipotong tadi tajhiz, dipotong kewajiban zakat, jinai dan sebagainya selesai. Sisanya baru dihitung tuh wasiat. Jadi wasiat, kalau ada wasiat yang berkaitan dengan harta, maka wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan setelah diambil hutang, pengurus jenazah dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian, dan wasiat itu tidak boleh, selain tidak boleh melebihi 1/3, tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kategori ahli waris. Ya, ahli waris mah tidak boleh. Kan tidak sedikit begini nih, ada banyak kasus begini. Misal ada orang tua sakit,
lalu ini orang tua yang sakit ini diurusin sama si bontot, misalnya biasanya begitu ya, yang nungguin orang tua yang bontot tuh capek katanya ya, ngurusin dari mulai sakit segala macam dia yang ngurusin. Nah, kemudian banyak kasus itu, kemudian karena yang bontot ini yang capek ngurusin jenazah, ngurusin si mayit, kemudian diberikan harta lebih, atau orang tuanya wasiat ini nggak mau ini kebun yang di belakang rumah ya yang 1 hektar buat si bontot misalnya begitu, karena dia yang capek gitu. Karena dia yang capek dan sebagainya. Jatuhkah wasiat itu? Enggak. Wasiat tidak boleh kepada orang yang merupakan ahli waris, kecuali ahli waris yang mahjub, yang terhalang, gitu ya, yang nggak dapat maksudnya ya. Dia masuk ahli waris tapi nggak dapat gitu. Gimana itu contohnya? Ahli waris nggak dapat tuh misalnya gini, saudara si mayit dapat nggak? Ahli waris bukan? Ahli waris. Tapi saudara si mayit ini kalau misalnya punya anak laki-laki si mayitnya, maka dia nggak dapat. Mahjub, namanya terhalang. Nah itu kalau sama ahli waris yang mahjub boleh, ya boleh. Dan itu pun tidak melebihi 1/3. Nah itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah makanya dikatakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, mim ba'di wasiyatin yusobiha audain, katanya. Ba'di wasiyatin yusobiha audain. Setelah membagikan warisan itu adalah pertama setelah melaksanakan wasiat, ya wasiat yang tidak melebihi 1/3 dan tidak kepada orang yang mendapatkan waris, ya. Kemudian dain, setelah juga membayar hutang piutang, kemudian wasiatnya dilunasin, baru nanti ngomongin ahli waris, ngomongin warisan. Tetapi ingat katanya, yang namanya wasiat ghairu mudhar, sekiranya tidak memberatkan kepada ahli waris. Bagaimana wasiat yang memberatkan kepada ahli waris? Kalau wasiat melebihi 1/3 daripada harta peninggalannya, ya ngurang-ngurangin tuh, karena akan mengurangi jatah ahli waris. Tuh, dalam hal ini ahli waris itu punya kedudukan yang ketat dan tinggi adanya. Karena tadi itu tidak boleh, ketika harta itu ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, maka itu jatuh langsung kepada ahli waris. Makanya yang berkaitan dengan ahli waris harus ada seridoknya daripada ahli warisnya. Ya, kan kemarin udah kita bahas tuh ya, termasuk lapis kedua, lapis ketiga daripada kain kafan itu haknya ahli waris. Kalau ahli waris nggak ridho tuh, lapis kedua sama lapis ketiganya, kata ahli waris jangan, ngurang-ngurangin jatah warisan aja. Nah, nggak boleh itu. Iya. Makanya gini, makanya jasa sebesar apapun sebagai ahli waris kepada orang tuanya, ya, dia tidak bisa mengambil melebihi daripada haknya. Gitu ya. Misal tadi tuh si bontot katanya ngurusin orang tua sampai meninggal, wah dia mah capek banget, lebih kasih lebih, nggak bisa. Karena dalam hal ini ketika dia sudah meninggal, si mayit sudah meninggal, maka dia tidak punya hak terhadap harta itu. Itu sudah murni haknya ahli waris. Nah yang sering terjadi adalah misalnya nih, mohon maaf nih bukan, karena banyak terjadi ya. Ada misalnya punya anak angkat. Ini ada banyak kejadian anak angkat. Karena misalnya anak-anaknya kurang peduli, anak-anak aslinya kurang peduli terhadap orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang kemudian, wah anak gua nggak ada yang peduli, dikasih semua nih buat anak angkat. Saking keselnya sama anak-anak yang nggak ada yang peduli, itu kemudian diberikan semua kepada anak angkat. Bolehkah itu? Enggak boleh. Ya nanti kita akan bahas hukumnya. Tapi jelas itu enggak boleh. Kenapa? Karena menyusahkan ahli waris. Gini, mawaniul irthi, perkara-perkara yang dapat menghalangi waris cuma 3. Ya, ahli waris itu tidak dapat warisan karena 3 hal. Selebihnya berarti tidak menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pembunuhan. Kalau dia melakukan pembunuhan kepada orang yang akan mewarisinya, ya anak membunuh orang tuanya akan membunuh, biar cepetan aku pengen dapat warisan nih, maunya dibunuh. Itu malah secara Islam berarti dia tidak mendapatkan waris. Iya. Yang kedua,
Yang kedua itu rikun. Rikun itu adalah perbudakan. Kalau anaknya budak atau orang tuanya budak, itu tidak bisa saling mewarisi. Yang ketiga ikhtilafuddin, berbeda agama. Ya, murtad atau beda agama itu tidak bisa saling mewarisi. Nah, selebihnya misalnya tadi tidak berbakti sama orang tua lah, gitu ya. Apakah bisa menjadi penghalang untuk dia mendapatkan warisan? Tidak. Tidak ya. Tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Itu kan masalah bakti. Karena itu urusan dia sama Allah nanti urusannya. Masalah hak tetap dia sebagai ahli waris. Nggak bisa diganggu gugat itu. Ya, jadi bagi-bagian ketika si mayit sudah meninggal itu sudah menjadi ahli waris. Bahkan yang namanya atabani, ya, anak adopsi itu tidak bisa kemudian mendapatkan waris dengan segala apapun. Kalaupun misalnya kemudian sebelum meninggalnya orang tua mengatakan ini semua peninggalanku untuk si anak angkat ini, maka yang jatuh cuma 1/3. Yang jatuh cuma 1/3 saja, karena tidak boleh lebih dari 1/3. Selebihnya tetap hak ahli waris. Akhraja Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil khairi 70 sanah. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalnya ahli surga, dengan amalnya ahli khair, orang-orang baik. Artinya dia beramal dengan amal yang baik, beramal soleh dan lain sebagainya. 70 sanah, selama 70 tahun. Tapi 70 sanah 70 tahun ini bukan angka yang mahdud ya, bukan angka yang terbatas, bukan. Tapi menunjukkan kalau ada seorang laki-laki, seseorang yang beramal dengan kebaikan selama 70 tahun, artinya beramal selama hidupnya, bahkan mungkin begitu. Ya, beramal soleh dengan waktu yang sangat lama. Wa idza awsa jara fi wasiyatihi, dan ketika dia dan tatkala ia berwasiat dengan wasiat yang melenceng, dengan wasiat yang menyimpang, wasiat yang tidak adil, fi wasiyatihi dia fayuhtamu lahu bi syarri amalihi, maka ditutup baginya dengan keburukan amalnya. Kalau wasiat itu kan berkaitan dengan kematian. Kalau wasiatnya tidak baik, gitu ya. Kalau wasiatnya merugikan ahli waris, ya, namanya wasiat menyimpang itu maksudnya merugikan ahli waris. Kalau wasiatnya merugikan ahli waris, gitu ya, fayuhtamu lahu bi syarri, maka dia ditutup, artinya usianya ditutup dengan keburukan. Fayadkhulun nar, maka dia akan masuk neraka. Nah, jadi ini penting. Kalau wasiat itu kan sunnah katanya, kita setiap tidur itu berwasiat, wasiat yang baik buat orang-orang yang akan kita tinggalkan. Sunnah wasiat itu. Nah, makanya kalau kita berwasiat, maka wasiatlah dengan kebaikan. Jangan wasiat nanti kalau udah mau gue mati nih, masih pulang matiin, sakitin, nah itu. Berarti nanti wasiatnya wasiat bisyarin, itu adalah wasiat yang menyimpang. Kalau ada orang yang beribadah selama 70 tahun, selama hidupnya dia beribadah, beramal soleh, tapi kemudian dia pada akhir hayatnya kemudian berwasiat dengan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam syariat, maka berarti yuhtamu lahu bisyarrin, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli syarr, dan sesungguhnya seseorang atau seorang laki-laki yang beramal dengan amalnya orang-orang yang buruk, ya, maksiat dan lain sebagainya, 70 sanah 70 tahun, fayadilu fi wasiyatihi, lalu ia berbuat adil dalam wasiatnya. Ya, wasiat tidak melebihi 1/3 dengan wasiat yang baik. Ya, wasiat nih buat bekal saya, nanti harta ini kasih ke masjid, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, itu namanya wasiat yang baik dan tidak memberatkan kepada ahli waris. Artinya begini, jika mungkin selain yang namanya kategori tidak memberatkan itu gini, selain tidak melebihi 1/3,
tentu mungkin sebagai orang tua juga harus melihat seberapa banyak harta peninggalannya. Kira-kira kan begitu ya. Kalau misalnya peninggalan yang nggak banyak-banyak amat mah, kalau diwasin sepertiga ini bukan sedikit, sepertiga itu banyak loh. Gampangnya begini, kalau punya tanah 300 meter, diwasiatkan 1/3, tinggal berapa? 200 meter. Banyak nggak itu? Banyak kalau anaknya cuma 2 atau 3. Tapi kalau anaknya 7 orang, 40. ya kan? Jadi sedikit tuh. Diwasiatin lagi 1/3-nya. Kan makin dikit. Kira-kira memberatkan ahli waris nggak itu? Berat itu. Kira-kira begitu tuh. Ya. Jadi orang tua kudu bijak tuh di situ. Ya bagus mah bagus, tapi faya'dilu fi wasiyatin, perlu berbuat adil dalam wasiatnya. Sekiranya tidak memberatkan ahli waris, tidak mengurang-urangi haknya terlalu banyak. Dulu itu ya ada sebabul wurudnya ketika para sahabat Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang wasiat ini begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ngomong, saya akan wasiatkan nanti setelah meninggal seluruh harta saya untuk agama ini. Dan Nabi, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Ya, kamu jangan memberatkan keluargamu. Sahabat jangan kalau begitu ya Rasulullah, saya akan wasiatkan 2/3-nya. 2/3 banyak. Ya. Lalu kemudian 1/3, dan itu pun sudah banyak. 1/3 itu nggak sedikit, banyak. Ya, 1/3 itu sudah bukan sedikit tapi banyak. Iya sedikit kalau harta peninggalannya banyak, gitu ya. Tapi kalau harta peninggalannya cuma tinggalnya rumah 100 meter, anaknya 4 orang, ya, misalnya diwasiatin 1/3, habis dah. Gitu. Kira-kira begitu ya. Fa ya'dilu fi wasiyatihi fa yuhtamu lahu bi khairi amali fa yadkhulul jannah. Maka berbuat adil dalam wasiatnya, fa yuhtamu lahu bi khairin, maka dia tutup baginya bi khairin dengan amal kebaikan, fa yadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Tuh ya. Jadi wasiat yang baik, wasiat yang adil itu dapat membuat seseorang memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud, yang berikutnya dari Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi anhu, ya, anna rajula ya'malu awil mar'ata bi ta'atillahi sittina sana, bahwasanya seorang laki-laki atau seorang perempuan beramal dengan ketaatan kepada Allah sittina sana selama 60 tahun. Ya. Summa yahdurhumal mautu, kemudian datang kepadanya kematian, fayudharrani fil wasiyati fatajibu lahu mannar, fayudharrani, kemudian dia memberatkan dalam wasiatnya, ya. Fayudharrani, keduanya berbuat bahaya dalam wasiatnya, tidak adil dalam wasiatnya, fatajibu lahu mannar, maka wajib bagi keduanya api neraka. Ya, seluruh hidupnya dihabiskan buat ibadah, tapi kemudian di akhir hayatnya ditutup dengan wasiat yang tidak adil, wasiat yang merugikan ahli waris, wasiat yang memberatkan ahli waris, maka bisa mendatangkan siksa dari Allah berupa api neraka. Wa Ibnu Majah an Anas, Imam Ibnu Majah dari Anas, man farra min mirathi warithihi, barang siapa yang melarikan diri min mirathi warisi, dari mewariskan warisannya, qata'ahu Allahu mirathahu minal jannah, maka Allah akan memutuskan ia dari warisannya dari surga. Allah akan memutuskannya dari warisannya dari surga. Artinya Allah akan menjauhkannya dari surga. Orang yang melarikan diri dari mewariskan warisannya, ya. Gimana maksudnya melarikan diri dari warisannya? Nggak mau mewariskan warisannya kepada anak-anaknya. Selagi dia hidup tuh,
Ketika lagi sakitnya dia menjelang ajalnya, dibagi-bagiin itu harta, disedekah-sedekahin itu harta. Dengan dalih misalnya ini buat bekal saya di akhirat, ya, dibagi-bagiin. Habis itu harta dengan tujuan supaya ahli warisnya nggak dapat. Itu namanya itu farra min mirati warithihi, melarikan diri dari mewariskan warisannya. Nggak boleh, karena wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kalian takut meninggalkan keluarga, meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Terutama memang di situ maksudnya ada lemah iman, tapi juga ya termasuk juga lemah dalam urusan harta juga. Meninggalkan keluarga dalam keadaan fakir juga, itu juga merupakan perkara yang bahaya. Ya, karena kata Nabi, kadal fakru ayatunal kufra. Kadang-kadang tuh kefakiran hampir menjadikan seseorang menjadi kufur. Karena orang kalau udah fakir, kalau udah butuh, ya yang penting kenyang perut, apa aja bisa jadi halal buat dirinya. Udah nggak peduli halal dan haram. Ini yang paling bahaya. Warada dan kemudian juga datang dari sebuah hadis, man qata'a miratan, barang siapa yang memutuskan warisan, faradahullahu, yang telah Allah wajibkan kepadanya, qata'ahullahu mirathahu minal jannah, maka Allah akan memutuskan warisannya kepadanya minal jannah, dari surga. Artinya Allah akan menjauhkan dirinya dari surga. Ya, bagaimanapun ini sudah menjadi ketentuan Allah. Janganlah kita kemudian karena misalnya ada kemarahan kepada anak-anaknya dan sebagainya, kemudian memutuskan mirasnya, memutuskan warisnya. Ada bahasa kalau sekarang mau dicoret dari kakak supaya nggak dapat warisan, katanya gitu ya. Ya, dicoret dari daftar ahli waris begitu. Nah itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Nah, dan itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Warawan Nasai, Imam An-Nasai meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-idraru fil wasiyati minal kabair. Ya. Al-idrar fil wasiyah, berbuat bahaya atau membahayakan dalam wasiat, memberatkan wasiat, minal kabair, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Tanbih, pengingat, qad sharaha sallallahu alaihi wasallam, sungguh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bi anna dzalika minal kabair, bahwasanya hal yang demikian termasuk dosa besar, membahayakan dalam wasiat atau tidak berbuat adil dalam wasiat, memberatkan ahli waris dalam wasiat, termasuk dosa besar. Wa min sama, oleh karena itu saraha jam'un min a'immatina wa ghairihim bidzalik, oleh karena itu jam'un min a'immatina, sekelompok besar ya dari para imam kita, wa ghairihim, dan selainnya juga telah menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar. Artinya sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa yang namanya idrar fil wasiyah, ya, membahayakan dalam wasiat, termasuk dosa besar. Wa qala Ibnu Adil fi tafsirihi, Ibnu Adil fi tafsirihi berkata, i'lam, ketahuilah, annal idrara fil wasiyati yaqa'u ala wujuhin, bahwasanya membahayakan dalam wasiat atau memberatkan di dalam wasiat, yaqa'u ala wujuhin, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Minha, diantaranya, ini perlu kita ingat ya, an yusya bi aktsari minas sulus. Yang pertama adalah berwasiat dengan lebih dari 1/3. Itu yang pertama tuh. Ini termasuk idrar fil wasiyah. Ketika berwasiat melebihi 1/3 harta. Yang kedua, au yukriru bi kulli malihi au ba'dihi li ajnabiyyin, atau mengakui seluruh hartanya atau sebagian hartanya li ajnabiyyin, untuk orang lain.
Artinya mengaku itu artinya saya udah kasih ke orang nih, seluruh harta saya sudah kasihkan ke orang, saya sudah sumbangkan ke masjid misalnya begitu, ya. Atau sebagian harta saya sudah saya berikan kepada fakir miskin misalnya gitu. Termasuk juga ini adalah idrar fil wasiyah, karena akan memberatkan ahli waris. Au yukiru ala nafsihi bidainin la haqiqatan lahu daf'an lil mirathi anil waris, atau dia mengakui punya hutang kepada orang lain, ya, la haqiqatan lahu, yang sebenarnya tidak ada, cuman ngaku-ngaku dong gue punya hutang. Supaya apa? Supaya tidak mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, itu termasuk tuh, ya. Ngaku-ngaku bangkrut misalnya, CEO bangkrut kepada ahli warisnya, sama tuh ya. Au yukiru bi anna dainal ladzi kana lahu ala fulanin qad istawfahu minhu, atau dia mengaku bahwa hutang yang ia miliki dulu kepada seseorang sudah dia lunasi dari harta peninggalan. Ini harta gua nih semuanya sudah milik orang lain. Kenapa? Udah gua pakai bayar utang misalnya gitu. Padahal mah bohong, padahal mah tidak ada. Nah, ini termasuk orang-orang yang idrar fil wasiyah. Au yabi'u syai'an bisamanin rakhis, atau dia mengaku setelah menjualnya dengan harga yang murah. Wah, ini misalnya rumah ini udah gue jual sama si Pulan, jadi ini udah nggak ada lagi hak waris, udah dikasih semua sama orang, udah dijual gitu. Au yashtari syai'an bitamanin ghalin, atau dia mengaku telah membeli sesuatu dengan harta yang tinggi, ya, dari harta peninggalannya, ya, hartanya udah pakai belanja misalnya gitu ya, udah habis pakai belanja tuh. Kullu dzalika, ya, dengan catatan semua itu ligordi allayasilal malu ilal warasati. Setiap semua itu dengan tujuan adalah supaya hartanya tidak sampai kepada ahli waris. Nah, pokoknya ketika ada seseorang yang hendak memberatkan ahli waris dengan harta peninggalannya, maka itu termasuk orang-orang yang idrar fil wasiyah, termasuk orang yang memberatkan, membahayakan dalam wasiat, dan ini hukumnya dosa besar, ya, bukan karena tadi tidak berbakti kepada kedua orang tua bukan menjadi penghalang dia untuk tidak mendapatkan waris, tidak menjadi penghalang. Nah, ini kan muskilah ya, karena kita kadang-kadang kan ya begitulah kira-kira ya. Dan ini kalau ngomongin warisan mah memang ada perkara yang sangat rumit, ya, yang sangat rumit, dan kadang-kadang kalau lagi dibahas mah kayaknya enak aja, tapi pas pelaksanaannya bisa terjadi perpecahan itu, ya. Beberapa kali pun saya diminta untuk menyelesaikan waris, saya udah tobat. Ada udah tobat tuh gini, saya udah nggak mau lagi dipanggil-panggil buat menyelesaikan waris. Kalau mau datang saya tulisin aja, saya bagiin aja tapi kalau saya suruh datang kemudian mengislahkan antara ahli waris, saya nggak mau dah, karena itu membawa saya ke dalam pusaran pertikaian. Karena kejadian nggak lama di belakang, di bagian sana tuh, di gang sebelah lah gitu, pernah dibawa saya malam almarhum, suruh mecah gitu. Datang ke saya bilang saya hitungin aja, saya hitungin aja, saya nanti antum yang ini, enggak, antum aja, saya nggak bisa nerangin ya, katanya gitu. Saya datang ke sana, ternyata intinya ada sebagian orang itu mengundang ustadz atau apa untuk memecah warisan, pada dasarnya bukan karena tidak bisa memecah warisan, tapi kadang-kadang dijadiin tameng untuk geser orang gitu. Nah, itu yang pada akhirnya itu menimbulkan pertikaian yang kita tidak inginkan, yang kita nggak mau tahu jadi tahu gitu maksudnya. Nah, itulah susah urusan warisan itu, sensitif soalnya berkaitan dengan waris. Seolah-olah kita ketika diundang, ini saya sudah diundang oleh satu kubu gitu, ya, sudah berpihak kepada kubu yang lain, dapat komisi gitu, padahal mah komisi portal.
Wa minal idrar fil wasiyah, termasuk daripada idrar, ya, membahayakan di dalam wasiat atau memberatkan di dalam wasiat, ayusya ala nahwi atfalihi man ya'lamu man min halihi annahu ya'kulu malahum. Termasuk memberatkan wasiat itu adalah berwasiat, ya, untuk mengurusi anak-anaknya kepada orang man yu'lam, kepada orang yang diketahui orang itu akan memakan hartanya. Enggak? Misalnya gini, contoh nih, ada orang sakit parah misalnya, punya anak-anaknya, tapi dia nggak tahu karena aneh juga sih itu. Tapi ini orang yang mau meninggal ini bilang, nanti kalau saya sudah mati, misalnya gitu ya, anak saya ini diurusin sama pamannya. Oh gitu. Ya, padahal dia tahu nih pamannya ini nanti pasti akan memakan semua harta dia. Enggak? Iya. Ya, artinya menitipkan anak kepada orang yang akan Menghabis. menjerumuskannya, yang akan memakan hartanya. Nah, itu termasuk orang-orang yang idrar fil wasiyah. Walaupun itu memang walinya, ya, paman kan wali. Walaupun paman itu walinya, tetapi kalau dia tahu ini orang ini tidak baik dalam urusan agamanya, bahkan sudah diketahui bahwa ini orang ini pasti akan bakal makan hartanya, maka termasuk idrar fil wasiyah. Termasuk idrar fil wasiyah adalah berwasiat ala nahwi atwalihi, untuk mengurusi anak-anaknya, man yu'lamu, kepada orang yang diketahui min halihi, dari keadaannya, annahu ayyakula malahum, bahwa dia akan memakan hartanya, harta anak-anak ini loh, ya. Au yakuna sababan lidiaihi, atau orang ini akan menjadi sebab hilangnya hartanya si anak ini. Likaunihi la yuhsinu tasarruf, karena ini orang tidak pandai membelanjakan harta, tidak pandai mengolah harta. Au nahu dzalika atau sebagainya. Nah, intinya mah kalau kita memberikan wasiat kepada orang yang tidak punya kompetensi dalam urusannya, termasuk idrar fil wasiyah. Menitipkan anak, ya, mewasiatkan anak kepada orang yang tidak pandai mengurusi itu anak, ya, yang seharusnya itu anak, misalnya harta peninggalan akan cukup untuk si anak ini sampai dia balik, usia balik. Nah, termasuk idrar fil wasiyah. Makanya penting untuk berhati-hati, ya, dalam berwasiat itu, apalagi berkaitan dengan harta waris. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma ya Allah, cukupkanlah kami bihalalika dengan harta yang halal darimu, an haramika, dan menjauhkan daripada harta yang haram darimu, waghnina bifadlika amman siwaka, dan cukupkanlah kami bifadlika dengan keutamanmu, amman siwaka, selain engkau, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Para jemaah, ada yang mau bertanya? Udah paham nggak? Tanya bandanya kagak ini. Kalau orang mau berwasiat, Pakai mic. kalau orang mau mewakafkan harta itu ada ini nggak, ada batasan? Kan kalau tadi kalau mau wasiat kan Batasan. 1/3 wasiat kepada orang lain. Kalau wakaf Sama ya, wakaf tadi dari maksudnya wakaf, sedekah, hibah, semua yang dikaitkan dengan kematian, maka jatuhnya wasiat. Ketika itu wasiat, maka tidak boleh melebihi 1/3. Kalau mewakafkan sesuatu, misalnya mewakafkan tanah nih, tapi kemudian tanah yang diwakafkan itu melebihi dari 1/3, maka hanya jatuh yang 1/3 saja. Misalnya 100 meter, kalau dihitung-hitung 1/3 harta peninggalan itu cuma 70 meter misalnya, maka yang jatuh cuma 70 meter gitu. Ya, karena bagaimanapun yang namanya wakaf adalah tabarruk. Ya, tabarruk dihakin. Nah, itu kalau berkaitan dengan wasiat atau dengan kematian, maka dia hanya jatuh 1/3 saja. Jangan gini, nggak bisa. Dulu wakafin zaman bapaknya masih kaya.
pas meninggal udah sudah kagak ada. Enggak, maksudnya yang diwakafin tuh maju. Nah, ahli waris udah pada susah, makanya pada nuntut. Iya. Berebut wakaf gitu ya. Itu kasus sono. Salah. Roman dulu. Sebenarnya gini, kalau wakaf selama kalau wakaf pada masa hidupnya itu tidak bisa diganggu gugat itu mah. Ya, gini, yang wakaf yang masuk wasiat itu yang jatuh sepertiga itu satu apabila itu menjadi ada kalimat wasiat. Oh iya. Sebelum Nanti saya berwasiat kepada kalau saya udah mati tanah ini bangun jadi masjid misalnya gitu. Itu satu. Itu kan jatuh jelas satu ada wasiat. Yang kedua, ya, walaupun tidak ada kata wasiat, misalnya dia ngomong, nanti ini tanah yang belakang lu jangan apa-apain ini ya. Jangan lu punyain. Ini mah nanti kalau gua udah mati ini gua mau wakafin. Kalau gua udah mati, ada ta'liq bil maut. Ta'liq bil maut berarti wasiat. Atau yang ketiga, dia mengucapkan itu dalam keadaan sakit. Tidak ada kata wasiat, tidak ada ta'liq bil maut, tapi dia mengucapkannya lagi sakit. Ya, ini tanah yang di belakang rumah nih, ya jangan lu jual ya, wakafin aja masjid. Mati. Nah, jatuh wasiat itu. Kalau jatuh wasiat, maka hanya bisa sah dalam 1/3. Gitu. Kalau dia masih hidup, orang yang masih ada, gue punya tanah lagi kayak nih, saya wakafin ini. Jadi wakaf loh, udah saya wakafin kok. Kecuali nanti kalau saya mati saya wakafin, ya itu udah ta'liq bil maut. Nah, Itu jadi wasiat. oh gitu ya. Iya. Itu wasiat. Kalau tidak ta'liq bil maut dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, Sah aja. sah itu jadi wakaf. Dan itu memang tidak bisa dirujuk. Karena al-wakfu itu milkun lillah, tabarruk itu ya. Namanya bersukarela ketika wakaf itu berarti kepemilikan kita sudah lepas. Dengan mewakafkan itu berarti melepaskan kepemilikan kita, dan kemudian siapa yang memilikinya itu? Allah. Kata gimana tuh? Kata Syekh Zubair tuh, al-wakfu milkun lillah. Nah, itu Wakaf milik Allah. Wakaf itu makanya dalam adab Imam Syafi'i wakaf itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dipindah. Ya. Ini parkiran. Illa kalau Imam Abu Hanifah masih boleh ditukar, tapi ya boleh ditukar dengan mahwa asla minhu, dengan yang lebih maslahat. Tukar, misalnya wakaf masjid, di dekat dekat rawa banget itu ya. Orang juga nggak ada yang mau situ mah, tukar ke tengah-tengah kampung, oleh karena lebih aslah, lebih maslahat. dengan ukuran yang sama. Dengan usulannya sama atau lebih besar, lebih kecil mah jangan. Korupsi lah ya. Salah. Kalau kayak Anur gimana dia? Anur enggak, makanya itu depan tetap masjid, nggak bisa ditukar. Nggak bisa. Injak. Itu lagi bukan ditukar itu mah. Yang waktu lagi di sini. Iya waktu lagi. Pindah jadi masjid biasa dia. Jadi masjid biasa. Sebetulnya kan tidak semua masjid untuk Jumat sebetulnya. Berarti Jun, tau Jun? Oh mau nanya. Iya. Ada lu kalau bawa lu wasiat. Ini ada lu banyakin. Ini Lu Ustaz, masuk. saya nanya nih. Iya, Ini kasusnya, jadi pada saat dia sebelum meninggal, dia mewasiatkan kepada itu tanah gua buat adik gua gitu. Mungkin dia nggak punya anak Ustaz, tapi punya istri. Kira-kira kalau misalnya itu 70 meter, itu sisanya tinggal berapa tuh Ustaz? Oh, emang tinggal cuma itu doang? 20 dibagi 3 Pak Moni. Enggak, ada dulu. Ini pertama hartanya berapa? 70 meter. 70 meter cuma itu doang ya? Iya. Kemudian dia tidak punya Keturunan. keturunan, istri doang, itu adiknya? Adiknya. Adiknya ahli waris? Ahli. Adiknya langsung Adik kan? kandung. Adik kandung, ada sebapak, sebu? Masuk ahli waris. Iya, ya. termasuk ahli Ahli waris. waris berarti. Ahli waris berarti. Kalau itu ahli waris tidak bisa wasiat. Nggak bisa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak dapat wasiat tapi dapat waris memang, dan warisnya lebih besar daripada istrinya. Wih, enak dong. Istrinya enggak, istrinya seperempat. Istrinya dapat seperempat kalau nggak punya anak. Nah, sedangkan adanya kalau dia laki-laki, sisanya banyak berarti kalau sisanya. Tapi ada abangnya Ustaz.
Ya kalau abangnya dapat. Sisanya berarti ada abangnya, misalnya ada abangnya, emponya, semua dapat tuh. Sisanya nanti dibagi rata kalau yang laki-laki, kalau perempuan nanti satu bagian kedua. Dikit cuman. Dikit jadinya iya. 10 meter 10 meter. Tapi dia gini, itu nggak jatuh waris pertama karena dia ahli waris. Oh dia nggak jatuh. Nggak jatuh Karena ini wasiat. emang ini kasusnya ada ini. Nah betul, karena kan kadang-kadang banyak ini kan, makanya saya bilang ada ngeri-ngeri dikit nih. Iya, makanya justru Tapi saya- ini namanya al-hukmu ya, namanya Iya. hukum secara syariat kita perlu tahu. Karena di sini tadi man farra min mirathi warisihi Iya. gitu ya. Orang yang melarikan diri dari mewariskan warisannya itu tadi finnar gitu. Tapi- Finnar kabair. Kalau dia sebenarnya ada juga harta pada saat dia berumah tangga, ada harta yang di luar dari harta yang dibagi oleh orang tuanya ini. Kan ini mah harta yang dibagi oleh orang tuanya. Ya kan, Iya. yang 70 meter ini. Nah, pada saat dia bekerja, dia beli lagi. Itu gini, Beda lagi itu mah ya. iya itu beda lagi karena gini, ketika dia sudah meninggal, maka semua harta itu mau itu dari warisan orang tuanya atau mau itu harta yang dia peroleh ketika sudah menikah, Iya. itu nanti semuanya adalah harta warisan. Hmm. Adapun misalnya yang dia peroleh selama menikah, nanti kan ada harta gonong gini dulu. Iya. Nah, memang dalam harta waris itu memang tidak termasuk, tapi kan dalam hukum pernikahan ada harta gonong gini, dalam Islam pun juga ada. Jadi nanti gini, ketika meninggal gonong gininya berapa? Nah, tentu harta yang 70 meter ini tidak bisa gugat karena ini mah hak murni daripada si mayit. Iya. Jadi masuk kepada harta gonong gini maksudnya. Iya. Nah, nanti itu dibagi sesuai dengan waris. Sesuai dengan waris. Jatuh wasiatnya jatuh nggak jatuh. Artinya wasiat jatuh nggak jatuh itu tidak harus dilakukan. Oh. Tidak dan bukan tidak harus, tidak boleh Tidak dilakukan. boleh. Karena itu hak ahli waris yang lain. Oh gitu. Iya betul. Kecil lagi aja. Ininya pun masih dapat kan itu. Bininya dapat 1/4. Ya dikasih. Jadi setelah gono gini, bininya dapat lagi 1/4 nanti. Iya. Dari 70 meter itu. Heeh. Tapi yang gonogini yang di sana itu menjadi hak waris si ini. Iya, kalau kan harus dibagi dulu nanti gono gininya berapa. Iya. Jadi harta yang diperoleh selama menikah bisa gitu ya. Biasanya kan gini, yang saya pahami harta gono gini. Harta gono gini itu adalah harta yang diperoleh selama dia menikah. Tapi bukan harta bawaan. Iya. Kan gitu. Bukan harta bawaan tapi harta yang diperoleh selama dia menikah. Nah, biasanya harta gono itu dibagi dua. Bagi dua nih. Anggap 100 jadi 50. Jadi 50. Iya. Nah, nanti 50 kasih kepada istrinya, yang 50 lagi sisanya itu nanti dia dapat 1/4 dari situ. Oh, yang istri gitu. itu. Lagi, Pak. Dapat lagi sebagai waris, itu bukan masuk gono gini. Iya. 1/4 tuh dapat. Tapi sisanya yang 50 yang sudah diambil 1/4 ini ya itu hak ahli waris yang lain. Artinya kalau misalnya harta misalnya totalnya 100 aja misalnya warisannya. Ya maka berarti si istri hanya dapat 25. Sisanya 75 itu dibagi ahli waris yang lain. Cuman gini Pak Ustadz, si istri ini kaya sebenarnya, dia orang kaya. Tapi itu mau waris udah banyak. Iya, kalau ahli waris mah enggak. Ya nggak maksudnya dia sebenarnya nggak ngungkit yang di sini Iya, iya. karena dia kategorinya dia orang mampu gitu kan ya karena kita nyaloin. jadi Iya. itu dia kalau sumpama dia nggak dapat bagian dari sini juga gimana? Tetap harus dihitung ya itu. Harus gini, Harus- walaupun dia tidak menuntut tapi Iya. harus diminta keriduannya. Oh gitu. Karena bagaimanapun itu ada hak dia di situ. Jangan sampai kita memakan hak yang bukan hak. Kasih Iya. dulu dia mau terima betul. Ya, ini mesti tahu Iya. dibilang nih, ini kan 70 meter nih. Iya. Ya bagaimana ke caranya? Kilo karena pas itu masih tega aja. Iya, benar-benar. Ya, tapi memang harus ada tabaruk. Ada harus sampai melepaskan itu. Negosiasinya. Islah namanya, Iya. suluh ya. Dalam waris itu sebetulnya gini nih, dalam waris itu memang ketentuannya harus mengikuti waris yang dalam agama. Begini nih. Laki-laki misalnya anak aja ya. Anak itu dapat 2 yang laki-laki, perempuan dapat 1. Itu nih semua ahli waris harus tahu itu. Setelah dibagi misalnya, lo anak perempuan 1, laki-laki 2. Setelah dia tahu, kemudian misalnya anak laki bilang udah bikin sama aja. Ya nggak usah ada 1/2, udah 1/2 semua dah, gitu ya. Bolehkah itu? Boleh, tapi tarodin harus gitu ahli waris yang lain, semuanya harus sepakat. Itu namanya suluh. Dalam Islam itu suluh itu. Mau bagaimanapun ya, kenapa harus tahu supaya dia tahu oh ternyata bagian gue asalnya 2 nih, jadi 1/2 berarti kan ada hak yang dia
bebaskan buat orang lain. Dia harus ridho itu karena akan digunakan oleh orang lain. Nah, yang dapat 1, kenapa jadi 1,5? Berarti dia juga harus tahu diri nih. Lu udah dikasih ya, Ma. Supaya berterima kasih, maksudnya gitu dalam Islam itu. Itu bukan hanya sekedar anak. Misalnya sama emak pun juga sama istri almarhum misalnya. Mas sambung nih. Iya, Mas sambung benar. Boleh gak di muka sama, mau seperti bagi rata? Boleh, tapi harus tahu bagian asalnya berapa. Supaya dia tahu berapa yang dia bebaskan buat orang lain atau berapa yang dia terima dari orang lain. Jangan sampai kalau nggak tahu kan misalnya udah bagi rata aja, udah dibagi rata, lu tahu nggak sebenarnya bagian lu berapa segini? Wah, tadi mah gue nggak habis semua. Nah itu kan bahaya. Gitu. Jadi harus tahu supaya dia tahu berapa yang dia lepaskan. Gitu. Jangan sampai dia di belakang nggak gitu, itu yang bahaya. Gitu. Mas. Nggak setuju pun nggak apa ya. Hah? Kalau ada yang nggak setuju pun nggak. Ya, nggak apa-apa, berikan hak dia. Utuh gitu. Dibilang parku juga. Ya bilang parku itu boleh, itu hak dia soalnya. Karena abangnya 2, Ya. 3. Hak itu Yang hak. 2 nih. Setuju gitu, iya bagi rata aja. Yang gua mau nggak mau, ya dia mah tetap bagi apa hartanya dibagi utuh. Waris dia. Jangan dibilang sialan. Boleh itu mah. Parku kan lu. Berarti kata-kata itu nggak berlaku Pak Ustadz pada saat si almarhum itu Nggak berlaku. Ya misalnya si A nih Ya. saya gua bagi Wasiat itu gitu ya. Ya. Itu tidak berlaku. nggak berlaku ya? Tidak berlaku. Bagi 50 misalnya 70 kan harusnya si yang laki-laki itu 100, yang perempuan kan Iya, iya. baru 50 gitu. iya. Kalau dia 70 kan berarti yang perempuan 35. Hmm. Tapi itu nggak berlaku ya pada saat dia masih hidup, itu nggak berlaku. Kata-kata itu nggak berlaku. Ini wasiat atau apa nih? Waris. Kalau waris mah selama masih hidup. Kalau gini nih. Kalau gini, ini kasusnya beda ini. Kasus nih. Ini beda nih. Kalau misalnya gini. Lagi hidup orang tuanya sudah Iya. bagi-bagi. Iya benar. Nah, kalau pembagian dilakukan ketika dia masih hidup itu jatuhnya bukan waris. Hibah. Oh. Walaupun kemudian kita anggap waris. Oh gitu. Misalkan ya, dibagi nih laki-laki 2, perempuan 1, laki-laki 2, perempuan 1, semuanya merata begitu. Walaupun itu 21 dilakukan ketika masih hidup maka tidak sebut waris. Itu sebutnya ya hibah aja. Itu hibah aja. Dan bisa akan berubah nanti. Hah? Dan bisa akan berubah nanti. Dan udah nggak berubah itu mah. Oh udah nggak berubah. Nggak berubah. Karena pemberian itu mah. Pemberian. Jadi misalnya ada perempuan dibagi 2 pun ada bagian perempuan dibagi 2 sekalipun Pada nggak saat- masalah. Pada saat meninggal misalnya bapaknya nggak orang itu hibah. Oh itu mah berarti nggak ada perubahan Pak Itu Ustadz? nggak ada perubahan itu Oh. mah. Jadi apa yang dilakukan pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak ketika masih hidup namanya hibah. Oh. Pemberian biasa. Nah dia tidak akan berubah selama si orang tua itu tidak berubah. Kecuali misal begitu dia mati, gua mau mati nih, udah semua harta lu sini gua ambil lagi. Oh. Boleh orang tua mah. Karena orang tua boleh mengambil kembali hibah yang diberikan dia kepada anaknya. Oh. Boleh. Ya. Kalau anak kasih sama orang tua nggak bisa diambil lagi. Kalau orang tua kasih anak ambil lagi serah dia. Oh itu beda Pak Ustadz ya kan? Iya, beda kasusnya. Iya. 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 Berarti sah Makanya mau. daripada wasiat mendingan hibah tuh. Betul. Jadi kalau hibah mah karena tidak ada batas. Mau perempuan sama mau beda juga boleh-boleh aja. Gimana cara melebih orang tua? Makanya sering ngeriki. Tadi kasus pertama Jod, maksud gue udah gue masih hidup nih, ini gue hibahin anak gue yang ini buat. Ini mah udah jatuh Ji. Enggak kan wasiat nggak boleh. Ya kan kalau wasiat mah karena kan kemarin mah Ya. kasusnya emang kebetulan ya. Ini mah kasus sama sama keluarga saya bener gitu. Jadi karena kebetulan dia nggak punya turunan, kebetulan dia juga dapat jodohnya orang mampu, ya kan begitu. Nah ya tadi itu udah, no tanah gua mah yang di sono, yang di Pinang, udah buat adek gua aja, bilang gitu dia bilangnya. Tapi kebetulan karena isi istri ini kategorinya dia mah kan karena memang Nah ini lu gondot, gue bagi yang di sana gedean dikit, lu buru-buru urus Itu, tuh Bos. ya. Iya. Buru-buru. Bikin SHM. Hai. Kalau wasiat nggak boleh. Kalau wasiat nggak boleh kalau wasiat. Tapi kalau walaupun dia masih hidup, pembicaraan si abang itu bukan dalam bentuknya hibah, bukan berarti? Kalau si abang kade. Kalau dalam masih hidup hibah jadinya. Kecuali kalau bilang nanti kalau udah gua mati, lu ambil ke tanah gua itu mah karena ditaklik dengan kematian. Pemberian yang ditaklik dengan kematian, yang digantungkan dengan kematian, itu jadi wasiat. Oh.
Tapi semua tabarruk itu adalah semua yang melepaskan dengan sukarela harta kita nih dalam yang dikaitkan dengan kematian, maka semua jadi wasiat. Termasuk wakaf. Nanti kalau udah mati nih tanah sebagai rumah gua nih, gua wakofin. Nah, itu kan kaitan kematian. Wakafnya kan belum jatuh. Nunggu dia mati dulu baru jatuh. Berarti itu wasiat. Tapi kalau udah sama masa hidup, gua wakofin jatuh. Nggak ada wasiat mau itu sepertiga, mau itu lebih dari sepertiga, nggak ada masalah. karena memang ya itu tadi kan. Iya, taliknya dengan ditalik dengan kematian begitu. Oh. Jadi wasiat. Pokoknya tabarruk yang mudhafin lima ba'dal maut itu namanya wasiat. Itu yang disadarkan atau yang dikaitkan dengan kematian. Oke, makasih bos. Karena kasihan juga ya orang tua kita ya kalau salah ya. Betul, karena itu akan memberatkan. Si Benar itu pakai ya. Kalau tanah di belakang kalau kematian. Jangan dijual. Tanah orang. Enggak, kadang-kadang yang si ahli waris kan hukumnya tadi nggak boleh ada wasiat. Iya. Tapi kita yang coba benerin nih babak kasihan gua mah. Iya. Kagak nerima tuh. Masalahnya itu tadi sensitif. Wasiat mau gua ngurusin. Ya bokin apa. Tuh. Lalu nggak boleh dia. Masih bos. Wasiat min Allah, wasiat ya. Dari Allah. Ya. Udah baik, Baik, cukup ya. Ya cukup lah. Udah kita cukupi ngaji kita pada malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.